Hai semuanya, apa kabar nih? Bertemu lagi dengan saya Dea Desita yang akan memandu kalian di video kali ini dengan rekan saya. Halo teman-teman, saya Ajida Cahya Aditya. Betul nih kata rekan saya. Kita di sini akan mengenal lebih dalam tentang apa itu bullying atau bullying. Kita berdua di sini akan mempresentasikan tentang faktor-faktor terjadinya bullying. Betul sekali nih teman-teman. Kita berdua akan memberikan informasi tentang bullying. Simak cuplikan berikutnya. Ya, langsung saja ke judul utama, yaitu faktor-faktor terjadinya bullying. Selanjutnya yaitu mata kuliah ini adalah psikologi pendidikan dan kurikulum pembelajaran. Dosen pengampu adalah Bu Dewi Listia MPD. Nah, kelompok ini ada 2 orang, yaitu saya sendiri Dea Desita dengan NIM 220300007 dan rekan saya yaitu Ajda Cahya Aditya dengan NIM 2203009. Nah, pembahasan pertama, faktor bullying itu apa saja sih? Yang pertama itu ada faktor individu, yang kedua ada faktor sosial, yang ketiga ada faktor psikologis, dan yang keempat ada faktor keluarga. Nah, teman-teman bisa dilihat juga di layar bahwa faktor individu itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama kepribadian agresif, kurangnya empati, kecemasan dan stres, pengalaman trauma, masa lalu, keterlibatan dalam geng atau kelompok. Terus untuk faktor sosialnya yaitu ada pengaruh teman dan lingkungan, yang kedua ada kurangnya pengawasan orang dewasa, yang ketiga ada konflik sosial dan ekonomi, yang keempat ada diskriminasi dan stereotip, yang kelima ada akses media sosial yang tidak terbatas. Untuk faktor psikologisnya, yang pertama ada rasa rendah diri, yang kedua ada kecemasan dan stres, yang ketiga ada gangguan mental, yang keempat ada kurangnya kemampuan sosial, yang kelima ada pengalaman traumatis. Untuk faktor keluarga, yang pertama itu ada kekerasan dalam rumah tangga, yang kedua kurangnya perhatian dan kasih sayang, yang ketiga orang tua yang agresif, yang keempat penggunaan hukum fisik, yang kelima kurangnya komunikasi efektif. Kedua, apa itu bullying? Bullying adalah perilaku merugikan atau mengintimidasi orang lain secara fisik, verbal, atau psikologis yang dilakukan secara berulang dan disengaja. Bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Perilaku penyimpangan sosial ini dapat terjadi di mana saja, mulai dari lingkungan sekolah hingga lingkungan kerja. Bullying adalah suatu bentuk tindakan agresif yang dilakukan seorang dengan sengaja dan berulang kali dengan tujuan untuk melukai atau mengakibatkan ketidaknyamanan orang lain. Bullying bisa dilakukan secara fisik, lisan, maupun cara lain yang lebih halus seperti memaksa atau memanipulasi. Bullying juga tindakan penindasan yang sering kali dilakukan secara berkelompok pada lingkungan sekolah. Kelompok yang melakukan bullying cenderung merasa berkuasa dan menganggap anak lain lebih rendah dari mereka. Hal yang sama juga dapat ditemukan di lingkungan kerja dan sosial lainnya. Orang-orang dengan kekuasaan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penindasan. Nah, selanjutnya ada bullying terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada bullying secara fisik, yang kedua ada bullying secara lisan, yang ketiga ada bullying secara sosial, dan yang keempat ada bullying di internet. Nah, yang pertama ada bullying secara fisik. Bullying yang dilakukan secara fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, menjenggal, mencubit, atau mendorong seseorang. Nah, yang kedua ada bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan, seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Meskipun tidak meninggalkan luka yang terlihat secara fisik, bullying secara lisan ini merupakan jenis pelecehan yang ditargetkan target harassment yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik. Nah, selanjutnya ada bullying secara sosial. Bullying yang dilakukan secara sosial biasanya tidak mudah dideteksi. Maka dari itu, jenis bullying ini sering dikenal sebagai penindasan terselubung atau covert bullying. Nah, yang keempat ada bullying di internet. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditunjukkan kepada seorang melalui teknologi digital. Umumnya, cyberbullying terjadi di media sosial, game online, dan platform lain yang menyediakan kolom interaksi. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi bullying. Yang pertama, lebih dekat dengan anak. Yang kedua, mengajari anak cara mengendalikan stres. Yang ketiga, mengawasi
penggunaan gawai pada anak. Yang keempat, mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Nah, yang pertama itu adalah lebih dekat dengan anak. Pola asuh orang tua memiliki peran penting di sini dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan emosional anak. Mulailah mendekati anak dan mencobalah membangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Hal ini juga mendorong anak untuk mau menjadi lebih terbuka sehingga orang tua dapat mengidentifikasi sumber masalah yang berujung pada tindakan bullying. Yang kedua, mengajarkan anak cara mengendalikan stres. Apabila tindakan bullying yang dilakukan anak merupakan cara mereka untuk melampiaskan stres, maka orang tua perlu mengajarkan anak cara mengendalikan stres dengan mencari dan melakukan kegiatan positif. Adapun kegiatan-kegiatan aktif seperti berolahraga, menghabiskan waktu di alam, atau bermain dengan hewan dapat menjadi pilihan untuk membantu anak mengatasi atau mengendalikan stres. Yang ketiga ada mengawasi penggunaan gawai pada anak. Screen time pada anak perlu dibatasi agar ia tidak menggunakan gawai terlalu lama. Hal ini berguna untuk mencegah si kecil menonton konten-konten berbahaya atau tidak sesuai usia yang dapat memicu dirinya melakukan tindakan bullying. Untuk mempermudah pengawasan konten-konten yang dikonsumsi anak, sebaiknya orang tua mengaktifkan fitur-fitur konten yang tersedia di aplikasi terkait. Yang keempat ada mendisiplinkan anak tanpa kekerasan. Apabila anak menunjukkan tanda-tanda melakukan bullying, orang tua perlu turun tangan dan mendisiplinkan anak dengan segera. Namun hindari cara mendisiplinkan anak dengan kekerasan. Nah, setelah itu ada cara mencegah bullying. Untuk mencegah terjadinya bullying yang dilakukan oleh atau kepada anak, orang tua dapat menerapkan hal-hal seperti mengajari anak tentang arti bullying, menumbuhkan rasa percaya diri anak, dan menjadi contoh yang baik bagi anak. Adapun penjelasan selengkapnya tentang bagaimana cara mencegah bullying adalah yang pertama itu mengajari anak tentang bullying. Anak perlu mengetahui bahwa menindas orang lain atau bullying adalah hal yang tidak baik. Berikan contoh bahwa memukul teman atau menghina orang lain sebagai lelucon adalah hal yang tidak baik dan tidak terhormat, serta dapat menimbulkan trauma bagi para korbannya. Dengan begitu, anak dapat mengerti dan tidak melakukan tindakan agresif kepada orang lain. Yang kedua, ada membangun rasa percaya diri pada anak. Bullying bisa terjadi karena rasa percaya diri yang rendah. Untuk itu, cobalah bangunlah rasa percaya diri anak dengan mendorong melakukan hal-hal positif dan disukai di sekolah. Sebagai contoh, dukungan anak untuk mengembangkan kemampuan musiknya dengan mengikuti klub musik di sekolahnya. Adapun yang ketiga itu menjadi contoh yang baik kepada anak. Nah, ini peran orang tua perlu memberikan contoh yang baik kepada anak. Oleh karena itu, sikap baik dan rasa hormat perlu ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti menyapa tetangga ketika berpapasan atau menolong orang yang bisa menanamkan nilai kebaikan dan empati pada anak. Wah, sangat mengerikan sekali ya kasus pembulian ini, apalagi di Indonesia ini. Dikutip dari Kompas.com, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan berdasarkan hasil asesmen nasional atau AM tahun 2021 dan 2022 atau rapor pendidikan 2022 dan 2023, sebanyak 24,4% peserta didik mengalami berbagai jenis perundungan atau bullying. Jadi memang kasus ini salah satu kasus yang sangat viral lah ya di tahun ini. Jadi stop bullying dan stop bullying. Oke teman-teman. Nah, benar sekali teman-teman apa yang dikatakan Kang Ajril tadi, bahwa bullying itu tidak baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, mungkin sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.